Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa Bungo TV dimanapun berada? Senang sekali saya, Eka Anggraini, bisa hadir menyapa Anda kali ini dalam program Sehat Bersama RSUD Hanafi. Ya, pemirsa, saya kali ini tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang dokter, yaitu Dr. Indra Karo-Karo, spesialis patologi anatomi. Kita sapa dulu ya, pemirsa ya. Baik, halo dokter, apa kabar? Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, Gimana kabarnya dokter? Sehat selalu. Baik, luar biasa ya pagi hari ini. Sepertinya semangat sekali dokter. Sangat semangat. Iya, untuk kita membersamai pemirsa Bungo TV dengan tema kita pada hari ini yaitu mengenai peran patologi anatomi pada deteksi dini kanker. Begitu, iya dok ya? Iya. Iya. Dan pemirsa tentunya menarik sekali tema kita pada hari ini yang nanti akan kita ulas, begitu ya dok ya, lebih dalam tentunya dengan ahlinya, spesialis patologi anatomi dari Rumah Sakit Umum Daerah Hanafi Marobungo. Nah, untuk kita sebelum lebih dalam ini ya dok ya, mengenai deteksi dini kanker, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa dok, apa itu patologi anatomi? Dan bagaimana ruang lingkup serta tugas seorang dokter spesialis patologi anatomi? Silakan dokter. Terima kasih. Sebagai awal, selamat pagi, salam sejahtera, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya podcast ini. Yang saya hormati Bapak Direktur RSUD Hanafi, Dr. Edi Mustafa MKes, Kabid Pelayanan Dr. Oneng Sukiratan Mars, dan Ibu Eka dari Bungo TV. Saya akan menjelaskan apa itu patologi anatomi. Patologi anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari kelainan struktur, fungsi jaringan, serta hubungannya dengan manifestasi klinis. Baik. Tujuan pemeriksaannya yaitu memberi informasi kepada klinisi mengenai perubahan yang dijumpai pada jaringan atau organ. Itulah sebagai pembukaan. Kemudian dokter spesialis patologi anatomi ini bertugas yaitu menganalisa jaringan tubuh melalui biopsi, operasi untuk mencari kelainan. Kemudian menegakkan diagnosa penyakit berdasarkan pemeriksaan mikroskopis. Jadi dilihat dari mikroskop. Kemudian pemeriksaan sitologi cairan, bisa dari pap smear, bisa dari biopsi aspirasi jarum halus yang disebut dengan baja, dalam istilahnya FNAB, cairan tubuh, memberikan informasi penunjang seperti derajat keganasan, apakah dia sudah invasif, tipe tumornya, margin operasi, kemudian berkolaborasi dengan klinis dan dokter bedah untuk menentukan diagnosis dan rencana terapi. Baik, ternyata menarik sekali ya dokter ya, mengenai patologi anatomi. Nah selanjutnya dokter, mungkin kan masih banyak ini masyarakat yang mengira gitu ya patologi anatomi ini kan hanya bekerja itu di balik mikroskop saja, begitu ya dok ya? Iya. Nah apakah itu benar dok? Atau sebenarnya ada fakta lain nih tentang patologi anatomi? Gimana dok? Iya, tidak sepenuhnya benar. Ya. Mikroskop hanyalah salah satu elemen pekerjaan. Ruang lingkup kerja SPPA sangat luas, meliputi makroskopi, yaitu dilihat jaringan tumornya, memeriksa organ atau jaringan dengan mata telanjang untuk melihat pola penyakit. Kemudian mikroskopik, itu menilai perubahan sel dan jaringan secara detail pada mikroskop. Kemudian teknik laboratorium memahami proses fiksasi, ya, fiksasi itu bisa dengan formalin, kemudian embedding, ada staining, kemudian ada sesudah kami diagnosa misalnya suatu penyakit itu, kalau ganas untuk menentukan rencana terapi atau target terapi ada yang namanya imunohistokimia. Itulah yang sebentar lagi ada di Rumah Sakit Umum yang selama ini kita kirim ke
keluar kota, Keluar ke kota. Jakarta. Biasanya kemana tuh dok pengirimannya itu? Biasanya ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya, bisa ke rumah sakit Cipto, bisa ke tempat yang lain. Dan sekarang akan hadir di Monobungo gitu ya dok ya? Rencananya tahun ini akan ada hadir imunohistochemia ini, karena imunohistochemia ini itu yang bisa menentukan target terapi, rencana terapi. Misalnya payudara, payudara itu kan bisa disebabkan oleh kelainan gen atau kelainan hormon. Jadi bisa dilihat nanti apakah perlu dikasih hormon atau kemoterapi dan sebagainya. Berarti lebih spesifik begitu ya dok ya? Lebih spesifik, iya. Baik, luar biasa sekali ternyata peran dari patologi anatomi ini ya dok ya terhadap deteksi kanker begitu dok. Iya. Nah, kalau untuk menegakkan diagnosis kanker itu seperti apa dok yang memang harus didalami melalui patologi anatomi ini? Gimana tuh dok? Untuk analisis patologi anatomi ini, kita harus memeriksa yang seperti tadi, yaitu jaringan atau cairan untuk mendeteksinya. Jadi diagnosa ini ada perannya patologi itu menentukan diagnosa, prognosa dan rencana terapi atau target terapi. Itu yang kita yang untuk menentukan diagnosa pasti dari suatu tumor itu ganas atau tidak, itu salah satu peran patologi anatomi. Iya, berarti sangat berperan sekali ya dok ya? Sangat berperan sekali. Biasa. Kalau untuk di Rumah Sakit Hanafi sendiri dok, untuk dokter spesialis patologi anatominya ada berapa orang itu dok? Sekarang kami sudah 2 orang. Sudah 2 orang. Sudah 2 orang. Oh iya, gitu ya. Iya. Sudah ada dokter Indra dan ada rekan satu lagi. Ada rekan satu lagi. Iya. Dulu saya ikut mendirikan sebagai pionir lah untuk patologi anatomi, karena alat ini memang langka dan di Jambi ini ada 11 kabupaten, mungkin yang ada laboratorium patologi anatomi yang sudah berfungsi hanya di Muara Bungo RSUD Hanafi. Luar biasa sekali pemirsa ya. Jadi dari kabupaten yang ada di Provinsi Jambi ini ya dok ya, yang berfungsi secara baik begitu, itu ada yang 11 kabupaten Muara Bungo. Iya, berarti dokter Indra sendiri merupakan seorang pionir ya untuk patologi anatomi di Muara Bungo. Iya, luar biasa sekali. Berarti memang peran dari patologi anatomi ini di Muara Bungo sudah cukup lumayan ya dok ya. Sudah cukup sudah bagus. Sangat di mana Rumah Sakit Hanafi sekarang sudah banyak memiliki subspesialis, yaitu dokter onkologi. Oh, onkologi pun sudah ada. Iya, ada onkologi itu khusus untuk tumor. Khusus untuk tumor. Ada subspesialis bedah anak, bedah urologi, saluran kemih, bedah digestif, saluran cerna. Jadi pemeriksaan patologi ini sudah banyak sekali. Sudah banyak cabang-cabang ya dok ya. Dan kita menjadi pusat rujukan Jambi bagian barat. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa. Dan berarti tadi kan sudah disampaikan juga oleh dokter Indra bahwa peran dari patologi anatomi cukup besar begitu ya untuk menegakkan diagnosis dalam suatu kasus begitu ya dok ya. Lalu untuk dasar dalam pengambilan keputusan terapi itu seperti apa dok? Jika misalnya ditemukan ada indikasi begitu ya, untuk bagaimana caranya, maksudnya dasarnya gitu untuk bisa dokter mengambil keputusan terapinya, oh ini harus ini terapinya begitu dok. Seperti apa dok? Oh, itulah yang sesudah saya menentukan suatu keganasan yang disebut dengan karsinoma, itu ada pemeriksaan lanjutan. Baik. Misalnya payudara tadi, untuk melihat bahwa subtype-nya ada namanya tumor marker, supaya terapinya menuju suatu target seperti tumor payudara, apakah itu karena pengaruh hormon atau karena gen. Jadi ada pemeriksaan estrogen, progesteron, ada HER2, Ki67 itu nanti kalau dokter onkologinya
sudah bisa menentukan terapinya. Jadi sesudah saya menentukan suatu karsinoma, akan ada pemeriksaan lanjutan untuk menentukan target terapi. Nah, jadi itulah peran patologi untuk menentukan diagnosis pasti, diagnosis awal. Jadi diagnosa patologi anatomi ini sangat menentukan suatu tumor itu jinak atau ganas. Menjadi dasar begitu ya, Dok, Menjadi ya, dasar untuk menentukan terapi selanjutnya yang harus dilakukan begitu. Berarti memang perlu kolaborasi juga begitu ya, Dok, dengan dokter onkologi begitu ya, kalau memang diperlukan begitu ya, Dok, ya. Jadi harus ada timnya. Sebenarnya ada tim untuk berkolaborasi. Iya, apalagi kami ini kan ada dari radiologi, bagaimana dari radiologi klinis dan patologi anatomi. Ya, luar biasa sekali. Dan ternyata memang patologi anatomi ini tidak hanya bekerja di balik mikroskop saja ya, Dok, ya. Tidak. Cukup banyak sekali peran yang memang dilakukan dan kolaborasi juga dengan pihak-pihak dari rumah sakit di bidang-bidang lain begitu ya, Dok, ya, dengan onkologi, radiologi dan lain-lain. Nah, lalu mungkin pemirsa juga ada yang bertanya-tanya begitu, Dok, bagaimana sih alur kerja dokter patologi anatomi ini dari awal begitu, misalnya ketika menerima 1-2 sampel begitu ya, misalnya taruhlah terindikasi suspek begitu, Dok, apakah itu seperti istilah bahasa kedokterannya ya, seperti tumor atau apa seperti itu, sampai mengeluarkan hasil yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menegakkan diagnosa seperti itu, Dok. Alur kegiatannya seperti apa, Dok, untuk patologi anatomi sendiri? Silakan, Dokter. Alurnya cukup panjang dan akurat, meliputi penerimaan sampel, sampel dari operasi, biopsi, FNAB atau bajah tadi, kemudian ada dari cairan tubuh diterima di laboratorium. Kemudian pemeriksaan makroskopi, dokter PA akan memotong atau mengobservasi, memilih bagian jaringan yang penting. Kemudian proses laboratorium meliputi ada namanya fiksasi jaringan, proses dehidrasi, embedding parafin, pemotongan jaringan yaitu dengan mikrotom, kemudian pewarnaan rutin, kemudian nanti sesudah ada alat kita akan ada pemeriksaan imunohistokimia. Pemeriksaan mikroskopis ini, dokter PA ini menilai tipe selnya, pola kelainan, ada invasif atau tidak, derajat keganasan dan lainnya. Kemudian interpretasi diagnosis, menyimpulkan hasil berdasarkan makroskopis, mikroskopis dan data klinis. Kemudian validasi, hasil dicek ulang untuk memastikan kualitas dan akurasi. Kemudian pembuatan laporan, harus hasil diketik dalam format khusus dan dikirim ke dokter pengirim. Kemudian diskusi klinis jika diperlukan, berkoordinasi dengan klinis untuk penentuan terapi. Alur ini dapat memakan waktu 1 sampai 7 hari tergantung jenis dan kompleksitas sampelnya. Baik, ternyata alurnya cukup panjang ya, Dok, ya, untuk bisa sampai kepada deteksi, ini mengeluarkan hasil yang demikian begitu ya, Dok. Luar biasa sekali untuk apresiasi lah untuk para insan pada patologi anatomi begitu ya, yang sudah benar-benar memberikan dirinya untuk bisa mendiagnosa seperti itu ya, Dok, ya. Terima kasih. Apresiasi untuk dokter juga dan juga seluruh dokter patologi anatomi pastinya di Indonesia. Baik, pemirsa Bungo TV, kita akan kembali, namun usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami.
Baik, kembali lagi bersama kami, Sehat Bersama RSUD Hanafi, dan tentunya masih bersama dengan Bunga TV, dan saya juga masih ditemani oleh Dr. Indra Karo-Karo, spesialis patologi anatomi. Tadi kita udah ngobrol lumayan seru sekali ya dok ya, terkait dengan peran patologi anatomi, lalu juga tadi sudah sampai ke alur begitu ya dok ya, alur bagaimana caranya bisa menentukan hasil tertentu untuk diagnosa tertentu terhadap pasien. Nah sekarang mungkin pertanyaan saya dan juga mewakili masyarakat begitu ya dok ya, itu apa sih yang menjadi resiko begitu ketika diagnosis itu terlambat, atau mengapa diagnosis dini kanker itu sangat penting begitu dok? Jadi kalau terlambat apa resikonya? Nah seperti apa dok? Iya. Deteksi dini itu penting karena kanker lebih mudah diobati. Oh begitu. Iya. Ketika ditemukan pada tahap awal. Manfaat deteksi dini yaitu pengobatan lebih sederhana, efektif, peluang sembuh lebih tinggi, biaya perawatan lebih rendah, risiko komplikasi lebih kecil. Jika diagnosis terlambat, kanker dapat menyebar ke organ lain. Iya. Namanya metastasi. Misalnya payudara, pertama itu biasanya bisa menyebar ke ketiak. Jadi itu bisa kita lihat dengan deteksi dini. Kemudian pengobatan menjadi lebih kompleks kalau terlambat. Peluang sembuh menjadi lebih kecil, tingkat kematian meningkat. Jadi kesimpulannya deteksi dini adalah suatu peluang hidup lebih besar. Oke, berarti dengan melakukan deteksi dini itu bisa meminimalisir resiko kanker begitu ya dok ya, untuk tidak apa tadi yang dokter katakan menyebar. Tidak metastasis. Oh metastasis. Ya, menjalar begitu. Menjalar seperti itu. Iya. Metastasis ya dok ya. Iya. Jadi karena metastasis itu bisa menjadi pembuluh darah, arteri vena dan pembuluh lim. Jadi dia sangat cepat. Baik, berarti deteksi dini itu sangat diperlukan ya untuk bisa meredam begitu ya. Iya, karena kalau sudah ganas dia akan cepat metastasis. Metastasis tadi selanjutnya. Melalui pembuluh darah. Baik, lalu pemeriksaan apa saja nih dok yang paling sering digunakan untuk dapat mendeteksi dini kanker? Iya, misalnya pada kanker serviks, ya kita sering ada program itu sekali atau 2 kali setahun melakukan pap smear. Pap smear. Iya, pap smear deteksi dini. Itu bisa kita lihat di situ apa normal atau tidak. Kalau normal kita kasih sekarang ada namanya vaksin, yaitu dengan imunisasi human papillomavirus. Itu program pemerintah. Itulah salah satu. Kemudian misalnya ada benjolan di leher, bisa kita lakukan FNAB, fine needle aspirasi biopsi, atau biopsi jarum halus. Kita akan deteksi apakah misalnya yang banyak itu di leher. Di bagian leher. Leher depan biasanya. Kalau apanya bergerak biasanya tiroid yang di sini. Jadi banyak sekali. Bisa juga karena proses infeksi, bisa karena tumor kelenjar. Jadi itu yang banyak kita melakukan FNAB atau biopsi aspirasi jarum halus yang disebut dengan baja. Ya, itulah deteksi dini. Iya. Kemudian cairan, misalnya ada cairan di paru atau cairan di perut, cairan di mana, bisa kita menentukan dengan patologi anatomi untuk melihat selnya apakah ganas atau tidak, ataukah precancer gitu. Precancer itu apa itu istilahnya dok? Precancer itu ada namanya displasia. Sebelum menjadi kanker, tubuh sel-sel kita itu berubah ya. Tapi belum menjadi ganas. Belum seperti menjadi ganas. Iya. Seperti di serviks ya. Ada displasia, ada itu neoplasia interepithelial lesion ya. Jadi bisa kita lihat dia namanya displasia precancer ya.
Iya, 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 betul, betul. Jadi memang banyak sekali ternyata ya dok ya cara-cara yang dapat dilakukan begitu untuk mendeteksi sejak dini ya dok ya, supaya kanker ini tidak menyebar begitu bahasa awamnya ya, bahasa saya ya. Tidak berlanjut. Tidak berlanjut untuk ke tahap yang selanjutnya begitu kayak. Kalau saya tuh pernah dengarnya seperti stadium begitu ya bahasanya, stadium 1, stadium 2 begitu ya. Seperti payudara ini. Biasanya kalau invasif dia ada namanya stadium 1A, 1B, ada ke ketiak, stadium 2 sampai ke tulang dan sebagainya, stadium 3, tapi yang terakhir sampai ke paru. Wah, itu udah stadium 4. Itu sudah stadium 4 ya. Iya, situ sudah harapan hidup. Bagaimana itu dok harapan hidup singkat biasanya. Biasanya ya, baik. Iya, itulah tadi memang kalau kita kaji-kaji memang ternyata perlu sekali ya untuk deteksi dini. Deteksi dini untuk kanker ini. Dan saya juga pernah mendengar nih dok istilah FNAB dan biopsi. Nah mungkin bisa dijelaskan dok perbedaan, mungkin saya salah menyebutkan, mungkin boleh diluruskan ya dok ya. Benar ya dok ya, FNAB dan biopsi begitu ya, biopsi jaringan begitu ya dok ya. Nah itu perbedaannya apa? Atau jadi gimana tuh dok? Jadi deteksi itu seperti tadi ada benjolan di leher. Kita melakukan FNAB. FNAB itu yaitu Fine Needle Biopsy Aspiration. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya biopsi aspirasi jarum halus. Atau dia disebut dengan baja. Jadi kalau biopsi itu ada biopsi itu diambil jaringannya. Diambil sampel begitu ya. Iya, bisa dia sampelnya, dagingnya diambil. Jadi daging itu diambil bisa dengan core biopsi atau hasil operasi. Itu dokter bedah yang melakukan. Lalu kapan tuh dok masing-masing itu digunakan tuh pada saat apa gitu? Kapan biopsi jaringan dan kapan FNAB itu kasus-kasusnya tertentu begitu dok ya? Iya, misalnya tadi untuk deteksi ini tadi kita melakukan FNAB. Jadi kita dengan jarum halus kita bisa mengambil sampelnya. Kalau biopsi jaringan biasanya pada operasi atau itu yang melakukan dokter bedah. Iya, begitu tadi ya dok. Nah, lalu kalau untuk pemeriksaan patologi anatomi ini sendiri itu bisa menentukan ya dok ya, yang ini tumor jinak, yang ini tumor ganas, begitu ya dok ya? Itu bisa ya dok ya? Iya, bisa. Oke, seperti apa tuh dok untuk penentuannya sendiri itu seperti apa? Jadi di patologi anatomi itu menentukan tumor jinak bisa kita lihat dari sel-selnya itu. Jadi selnya. Jadi dalam patologi itu sel-sel itu ada namanya inti sel, ada namanya sitoplasma, ya. Jadi ada namanya kromatin. Jadi itu dokter patologi yang bisa menentukan dengan melihat di mikroskop. Berarti akan kelihatan oh ini jinak, ini ganas. Ada sel ya. Ada dilihat dari sel-selnya itu. Ternyata perannya memang luar biasa sekali pemirsa ya. Nah, lalu dok faktor apa saja nih yang mungkin nantinya akan mempengaruhi keakuratan begitu ya, akurasi dari hasil pemeriksaan patologi anatomi itu apa saja kira-kira dok? Biasanya dokter klinis itu, dokter bedah itu yang mengambil jaringan, kita harus lihat kualitas sampelnya. Misalnya sampelnya terlalu kecil, pengambilan tidak tepat lokasi, jaringan rusak akibat penanganan yang salah. Biasanya sesudah operasi itu ada namanya fiksasi. Jadi fiksasi itu formalin 10%. Jadi sebelum 1 jam harus difiksasi supaya jaringan itu tidak rusak, tidak lisis. Gitu. Kemudian proses laboratorium, kemudian ada fiksasinya tidak normal, pewarnanya tidak sempurna, ya banyak faktor ya. Kemudian kesalahan teknis dalam pemotongan jaringan. Jadi dokter PA itu membutuhkan informasi, data klinis, lokasi tumor, gambar radiologi, ukuran dan riwayat medis.
Berarti memang harus benar-benar dipenuhi lah begitu ya, Dok ya, standar itu tadi ya, supaya hasilnya pun juga akurat begitu ya, Dok ya. Iya. Baik, lalu untuk selanjutnya Dok, pertanyaan saya mungkin mewakili lah pemirsa juga ya. Bagaimana nih peran teknologi misalnya seperti imunohistokimia begitu ya Dok ya, istilahnya begitu, dalam deteksi kanker begitu Dok. Seperti apa Dokter? Imunohistokimia itu ialah menggunakan antibodi khusus. Oh, antibodi. Berarti itu imunohistokimia itu adalah antibodi begitu Dok? Iya, untuk mendeteksi protein tertentu pada sel kanker. Iya, fungsinya mengidentifikasi jenis kanker secara lebih spesifik. Iya, kemudian menentukan sel tumor pada kanker, membedakan tumor jinak dan ganas, kemudian mengetahui marker, misalnya tadi pada payudara ada estrogen, progesteron, HER2 dan Ki67. Kemudian imunohistokimia inilah yang menentukan target terapi. Oh, itu berarti yang menjadi kuncinya begitu ya, Dok? Kuncinya supaya tepat cara penanganannya, pengobatan daripada tumor payudara misalnya. Begitu ya Dok ya. Berarti imunohistokimia inilah menjadi peran penting sekali ya Dok dalam mendeteksi dini kanker. Oh ini akan dikategorikan jinak begitu ya Dok ya, atau ini ganas begitu ya. Jadi ini udah termasuk patologi molekuler. Imunohistokimia ini. Imunohistokimia ini ya Dok. Baik, mungkin dokter bisa berbagi sedikit ini Dok, contoh kasus begitu yang pernah dokter tangani ya tanpa identitas nama pasien begitu ya Dok. Di mana sih deteksi dini lewat patologi anatomi ini bisa membantu menyelamatkan nyawa. Boleh Dok, silakan. Iya. Yang sering saya lakukan di rumah sakit yaitu biopsi aspirasi jarum halus tadi. Yang disebut dengan pada leher. Oh, pada leher. Jadi pada leher ini ada benjolan di leher. Saya ambil sampelnya, bisa saya menentukan dia arahnya ada ke limfoma, limfoma dan apakah ada proses infeksi, mungkin limfadenitis tuberkulosa, bisa juga dia apakah di leher itu metastasis. Jadi biasanya kalau ada tumor paru, ada tumor nasofaring, ada benjolan di leher karena di situ ada kelenjar. Baik. Nah, itulah deteksi dini. Jadi dengan sendirinya dokter klinisnya akan mudah mengarahkannya ke arah mana, apakah limfadenitis TB itu diterapi dulu atau bagaimana, tidak langsung dioperasi. Itulah salah satu yang sering saya temukan di RSUD Haji Hanafi Muarabungo ini ya Dok ya. Baik, ternyata memang dokter sudah cukup berpengalaman, sangat berpengalaman malah begitu di Muarabungo dan di Provinsi Jambi sendiri untuk 11 kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Muarabungo termasuk ya satu-satunya begitu ya Dok ya. Kalau di Provinsi Jambi sendiri ada juga ya Dok. Kalau di provinsi mungkin di Mataher begitu ya Dok ya. Ada di Mataher ada. Di rumah sakit yang ada di pusat provinsi Jambi. Ya, salut lah untuk Dokter Indra Karo-Karo ya pemirsa ya. Jadi bagi Anda mungkin yang juga pernah berinteraksi dengan dokter begitu ya mungkin ya sudah tahu lah bagaimana Dokter Indra sendiri dalam menangani pasien begitu ya Dok ya. Baik pemirsa Bungo TV, kita nantinya masih akan melanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan tema kita pada hari ini, itu peran patologi anatomi pada deteksi dini kanker. Namun kita break sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, masih bersama kami di Bungo TV dan tentunya juga bersama dengan Dr. Indra Karo-Karo, spesialis patologi anatomi. Pemirsa, perbincangan kita
Sangat menarik sekali pada hari ini ya tentang deteksi dini kanker, dan tadi juga udah dijelaskan oleh Dokter Indra juga secara keilmuan dengan istilah-istilah baru juga ya dok ya. Iya, iya. Dan saya juga jadi belajar di sini dok. Iya, terima kasih. Belajar bersama Dokter Indra nih tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan patologi anatomi pastinya. Nah untuk pemirsa juga masyarakat Morobungo lah secara umum begitu ya dok ya. Iya. Pastinya ingin tahu begitu. Melalui layanan ini juga kita siarkan begitu ya. Jadi layanan patologi anatomi apa saja nih dok yang tersedia di rumah sakit kita ini di RSUD Hanafi untuk saat ini? Seperti apa dok? Ya, terima kasih. Bahwa layanan patologi anatomi di RSUD Haji Hanafi ini yaitu ada layanan tadi pemeriksaan histopatologi dan sitopatologi. Histopatologi tadi yaitu pemeriksaan jaringan, sedangkan sitopatologi itu yaitu pemeriksaan cairan, seperti tadi cairan pleura, cairan di rongga perut yaitu asites, ya, kista dan lain-lain. Yang banyak itu biasanya cairan pleura. Cairan pleura itu cairan di paru. Ya, jadi itu yang banyak. Kemudian yang tadi benjolan di leher, Benjolan itu di leher. sangat banyak. Cukup, Iya, banyak cukup sih, banyak. Iya, iya. TB yang disebut di sini TB kelenjar, TB kelenjar. limfadenitis tuberkulosa. Jadi banyak yang berhasil. Ya, jadi benjolan di leher ini banyak dari anak-anak, ya. Usia anak-anak ya dok? Iya, dari bagian paru, TB paru, dari dokter bedah, dari dokter THT, ya semuanya mengirim itu. Dari THT, dari bedah, dari bagian anak, ya apalagi sekarang ada bedah anak. Ya, sudah ada bedah anak ya, ya, udah ada ya? bedah anak. Jadi rumah sakit Hanafi sudah maju pesat, ya, udah banyak subspesialis, yaitu bedah digestif, bedah onkologi, bedah urologi, ya, bedah anak. Jadi itu berhubungan semua dengan patologi anatomi. Berkaitan begitu? Iya, ya, berkaitan. Kami yang menentukan diagnosa. Jadi PA ini sangat berperan sekarang ini. Kenapa? Karena kami berhubungan, kami yang menentukan diagnosa terakhir. Jadi ada diagnosa klinis, ada diagnosa dari radiologi, tapi yang menentukan hasil terakhir itu adalah patologi anatomi. Ya, seperti hakimnya lah. Iya, Nah, jadi kamilah yang berhubungan, hasil kami itu yang berhubungan dengan asuransi, termasuk BPJS. Baik. Ya, jadi dalam istilah kami patologi anatomi, no PA, no claim. Jadi harus ada nilai PA, Iya, baru ada klaimannya. Itulah istilah kami, no PA, no claim. Iya. Jadi untuk finalisasi diagnosa Iya, itu memang diagnosa harus terakhir, iya. dari patologi Diagnosa anatomi terakhir dan begitu diagnosa ya. pasti. Baik, Kalau dokter. yang berhubungan dengan jaringan. Jaringan. Iya. Lalu selanjutnya dokter, apakah fasilitas yang ada di patologi anatomi di rumah sakit Hanafi ini sudah mampu ini dok mendeteksi beragam jenis kanker begitu ya? Misalnya jenis kanker apa saja gitu yang sudah bisa dideteksi di sini? Gitu. Oh, Iya. jadi semua kanker yang dikirim dari dokter yang pegang pisau namanya. Oh, dokter istilahnya bedah, dokter ya. yang pegang Iya, yang pegang pisau itu. Iya, iya. Semuanya, termasuk dokter tulang. Tulang itu pun kami proses. Jadi tulang itu ada zatnya itu dilunakkan dulu, baru dipotong. Jadi semuanya. Jadi ada kanker payudara, kanker tulang, kanker kulit, kanker tiroid, saluran cerna, semuanya. Jadi yang banyak sekarang itu pada laki-laki pada laki-laki prostat. Oh iya. Itu kalau pada perempuan, banyak ya, dok? iya paling banyak kali selama ada dokter urologi, hampir setiap hari. Iya, jadi karena kalau pada laki-laki itu kan pengaruh hormon. Pada perempuan payudara. Jadi itu dua itu paling banyak kasus di RSUD Haji Hanafi. Jadi pasien yang paling banyak karena pengaruh hormon,
pola hidup dan gaya hidup. Pengaruh hormon, pola hidup dan gaya hidup begitu iya, ya, Dok, ya? gaya hidup itu, iya, makanan-makanan, Makanan, iya, lalu apalagi iya. Dok kira-kira yang mempengaruhi itu, Dok? Selain Iya, makanan? biasanya kalau makanan itu kan itu ada namanya makanan yang punya pengawet. Pengawet. Kalau yang Iya. instan-instan begitu Yang ya, Dok, ya? instan, iya. Bisa juga kita makan instan, tapi harus ada namanya kan di dalam makanan itu ada radikal bebas. Oh, radikal. Jadi untuk ada anti radikal bebas itu ada antioksidan. Jadi kita dari antioksidan itu ya dia akan menangkap radikal bebas itu. Jadi kita harus banyak makan ikan laut, misalnya buah, sayur, itu bisa menangkap radikal bebas itu. tadi ya. Jadi walaupun kita Meminimalisir ya. makan Instan, daging iya, yang iya. ada radikal bebas bisa kita terhindar dari tumor. Jadi kan. termasuk pola hidup juga, pola makan, dan termasuk pola pikir. Oh, begitu ya, Dok, Bagaimana ya? supaya Pola happy. pikir ya, mental health Karena pengaruh ya, Dok. hormon. Iya, hormon tadi Iya, ya, Dok. Betul. Jadi itu sama-sama berhubungan ya. Iya, berhubungan. Kesehatan Iya, kesehatan. tubuh kita juga berkaitan Iya, dengan pola iya, pikir begitu ya, iya, Dok, ya. iya. Luar biasa sekali, Dokter Indra. Iya. Baik, lalu selanjutnya Dokter, bagaimana nih, Dok, untuk alur atau prosedur bagi pasien misalnya begitu ya, yang ingin melakukan pemeriksaan patologi anatomi di Rumah Sakit Hanafi ini, Dok? Alurnya seperti apa, Dok? Iya. Rumah Sakit Hanafi sudah termasuk maju ya dalam, karena kita sudah melakukan teknologi. Jadi pendaftaran pun sudah online. Oh, Ya. iya. Jawaban PA aja sudah online ya. Jadi staf saya itu bisa memasukkan ke dalam komputer dengan online, tidak ada kertas lagi. Oh, sudah paperless lah berarti iya, ya, Dok, ya? sudah luar biasa. Walaupun kita di Morabungo udah sama dengan Jakarta. Wah, luar biasa ya. Ini memang boleh diacungi jempol ini Rumah Sakit Hanafi Morabungo ini ya, Dok, ya? Iya. Jadi saya teruskan tadi, alurnya sebagai berikut. Bila melalui poli atau rawat inap, pasien diperiksa oleh dokter klinis, ya dokter bedah misalnya. Kemudian dokter menentukan perlunya NRAB. Jadi patologi anatomi harus ada dari Rujukan, dari klinis, ya dari dokter klinis rujukannya apa yang dianjurkannya, ya bisa RBB, pap smear atau biopsi. Kemudian sampelnya dikirim ke patologi anatomi. Kemudian dokter PA akan melihat secara makroskopis, mikroskopis dan interpretasi, dan hasil dimasukkan ke dalam sistem dan diberikan kembali kepada dokter pengantar. Bila datang untuk pemeriksaan histologi tertentu, misalnya pap smear, bisa ke poli kebidanan, ya. Petugas mengambil sampel dikirim ke PA. Pasien menerima sesuai dengan jadwal hasilnya. Iya. Baik, nah Iya. untuk selanjutnya dokter, kalau untuk prosesnya itu, apakah harus melalui rujukan ya, Dok, ya? Iya. Atau bisa dilakukan secara mandiri, Dok? Ya, untuk FNAB dan biopsi, pasien harus melalui dokter pemeriksa baik di poli ataupun rawat nginap. Karena tindakan medis ini memerlukan evaluasi klinis terlebih dahulu. Oh, iya. begitu. Untuk pap smear atau pemeriksaan histologi tertentu, pasien dapat datang mandiri melalui poli, tetapi dilakukan oleh dokter atau bidan terlatih. Jadi pap smear itu bukan harus dokter, karena bisa bidan juga ya, bidan terlatih. Iya. Kemudian untuk konsultasi hasil PA, pasien dapat hadir mandiri dengan membawa hasil pemeriksaan sebelumnya. Butuh rujukan dokter, namun beberapa layanan bisa diakses secara mandiri. Oh, bisa diakses secara mandiri, namun iya. ada beberapa yang memang perlu rujukan, Iya, begitu perlu ya, Dok, rujukan. ya? Iya. Berarti Iya. memang berbeda-beda, macam-macam Iya, ya untuk iya. proses melalui rujukan dan juga ada yang melalui mandiri. Iya, iya. Ya, sebelum kita break nih, Dok, mungkin ada pertanyaan juga nih dari pemirsa ya. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan begitu untuk kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan dari patologi anatomi di RSUD Hanafi ini? Kira-kira durasinya berapa lama gitu, Dok? Iya. Ini ada waktu yang lebih kurang namanya. Misalnya sitologi seperti tadi pap smear, ya.
cairan tubuh atau PNAB 3 sampai 5 hari, lebih kurang. Lebih kurang. Ya, tapi bisa juga kadang-kadang 2 hari. Oh, bisa lebih 1 cepat, hari. bisa Ya, lebih bisa lama lebih gitu cepat ya. Ya, seperti PNAB tadi bisa 2 hari atau 3 hari. Kemudian kalau histopatologi itu jaringan yang dioperasi atau biopsi itu 7 sampai 11 hari kerja, tergantung kompleksitas sampelnya. Kemudian ada, tapi masih jarang dilakukan frozen section. Jadi frozen section itu yaitu jaringan itu dikirim waktu operasi, durasi operasi. Oh, selama proses Selama operasi operasi itu, ya. Jadi dokternya nanti menunggu di ruang OK itu. Itu apakah seperti payudara atau tiroid. Kalau kami diagnosa itu bisa waktunya 2 sampai 30 menit dia nunggu di ruang operasi. Lumayan cepat ya. Frozen section itu, tapi belum, alatnya sudah ada. Belum berjalan dengan baik. Jadi misalnya payudara, misalnya ganas, ini radikal mastektomi. Jadi diambil sampelnya dalam 2 sampai 30 menit, didapat hasilnya dari PA, baru kalau misalnya ganas, ini radikal, diambil semua payudaranya. Begitu juga tiroid. Itu yang akan kita kerjakan selanjutnya. Baik. Iya. Berarti memang waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pemeriksaan itu bervariasi ya dok Iya, ya? bervariasi. Tidak sama misalnya, langsung 2 hari keluar, Iya, enggak ya? Iya, tidak. Ada yang memang dalam proses pas operasi pun bisa. Iya, begitu. namanya proses section. Iya. Oke. Atau potong beku. Oh, potong Iya. beku istilahnya Iya, ya, potong dok, beku. Pas saya Kami jadi bekukan. belajar ini. Iya. Ada istilahnya ya, potong beku, terus Iya. yang dokter yang FNAB. pegang pisau Iya, gitu ya. iya, Luar iya, biasa iya, sekali iya. pemirsa. Menarik Iya. sekali tentunya perbincangan kita Iya, pada hari ini. iya, Dan nanti iya. kita akan berbincang-bincang lagi ya, masih banyak sekali informasi yang akan kami bagikan. Tentunya bersama dengan Bungo TV dan juga Dr. Indra Karo-Karo, spesialis patologi anatomi. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Baik, pemirsa, kita masih berbincang-bincang mengenai peran patologi anatomi pada deteksi dini kanker. Nah, kali ini masih bersama Dr. Indra Karo juga ya dok ya. Dok, tadi udah panjang lebar ya kita cerita ya dok ya tentang banyak sekali ya informasi-informasi pada peran patologi anatomi pada deteksi dini kanker. Nah, sekarang nih dok, saya sebagai masyarakat awam lah begitu ya dok ya. Nah, tentunya kadang-kadang begitu dok, agak merasa takut begitu dok ya kalau misalnya disarankan ini Bu Eka harus biopsi begitu ya atau apa gitu. Jadi saya tuh merasa aduh kayak takut begitu. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang harus dipahami lah oleh masyarakat supaya nggak merasa takut gitu dok kalau mendengar biopsi lah, apa ambil sampel jaringan dan lain-lain. Gimana tuh dok? Iya. Banyak masyarakat takut biopsi karena mengira tindakan ini berbahaya, menyakitkan atau bisa menyebarkan kanker seperti FNAB tadi. Padahal biopsi adalah prosedur yang aman, cepat, dan sangat penting untuk memastikan apakah suatu benjolan itu bersifat jinak atau ganas. Yang perlu dipahami adalah biopsi dilakukan dengan standar steril dan aman, rasa sakit sangat minimal. Biopsi tidak menyebabkan kanker menyebar, justru membantu deteksi dini sehingga peluang sembuh jauh lebih besar. Berarti itu yang harus dipahami oleh masyarakat ya bahwa biopsi itu aman dan tidak membuat itu yang diagnosa tadi menjadi menyebar begitu ya dok ya, tapi justru untuk menyelamatkan begitu ya dok. Dan lebih sederhana. Lebih sederhana. Ya, lalu lanjut dok, kita sambung dok. Mitos apa saja yang sering beredar begitu ya dok ya tentang pemeriksaan patologi anatomi ini? Kan kadang ya namanya masyarakat ya dok ya macam-macam begitu kan. Dengar dari yang ini yang begini, jangan dong ini begitu-begitu. Itu mitos-mitosnya apa saja kira-kira? Beberapa mitos yang paling sering ditemui antara lain biopsi membuat kanker menyebar. Nah, itu saya juga sering dengar. Itu salah. Tidak ada bukti medis. Salah ya. Udah pasti salah ya. Salah. Bahwa biopsi tidak menyebabkan kanker menyebar begitu ya. Tidak menyebar, ya.
Kemudian jika sudah dioperasi saja nanti kelihatan berbahaya. Tanpa PA bisa salah arah. Iya. Hasil PA selalu lama, tidak benar. Hasil tergantung jenis sampel, banyak yang keluar dalam beberapa hari. Kemudian PA hanya untuk penyakit kanker, tidak. PH hanya juga untuk infeksi yang kronis, ya, seperti yang dilihat tadi, limfadenitis tuberkulosa, limfadenitis TB, ya. Kemudian penyakit kulit, peradangan, tumor jinak dan lainnya. Kemudian PA ini menentukan juga di dalam forensik, ya. Salah satu yang ya untuk forensik, ya, seperti yang ada yang meninggal, ya, yang kami periksa, ya, itu, misalnya periksa uterusnya, kami bisa melihat dia apakah ada kehamilan atau tidak, paru-parunya apakah tenggelam atau ditenggelamkan. Jadi banyak fungsi PA ini, ya, jantungnya pun gitu, iya, ya, Dok, ya, iya, jadi PA ini banyak, ya, di forensik pun kami sangat dibutuhkan. Iya, sangat dibutuhkan. Iya, iya. Baik, dokter. Lalu ini kapan kira-kira, Dok, ya, seseorang misalnya seperti saya lah, misalnya gitu, harus mulai waspada gitu dan mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan PA begitu, patologi anatomi itu kapan? Apakah kalau misalnya saya mengalami muncul, aduh kayak ada gejala-gejala seperti apa begitu yang harus membuat saya harus memeriksakan diri begitu, Dok? Iya. Terima kasih, ya. Pertanyaannya sangat bagus, ya. Saya senang, ya. Kalau misalnya ada benjolan tidak hilang lebih dari 2 sampai 4 minggu, harus 2 sampai 4 minggu. 2 sampai 4 minggu. Di bagian apa tubuh bagian mana saja? Di mana saja ada benjolan, ya, tidak hilang, ya. Kemudian terjadi perdarahan tidak normal, misalnya pada serviks. Nah, serviks itu keluar darah dari serviks, ya. Iya. Kemudian anus, saluran kemih, ya. Kemudian ada perubahan kulit seperti tai lalat, ya, biasanya kan warna hitam. Tapi misalnya sudah kecoklatan, itu ya. juga perlu diwaspadai, Ya, ya, tanda-tanda Dok, ya? suatu keganasan, ya, berubah dia. Kemudian penurunan berat badan tanpa sebab. Penurunan berat badan Tanpa sebab, iya. Kemudian kelainan radiologi, ya, harus misalnya kayak tumor mama setahun sekali harus diperiksa dengan mamografi. Udah ada alat kita itu, ya, mamografi. Karena kalau misalnya benjolan payudara itu kecil, tidak bisa dibiopsi, ya. Kalau sebesar kurang dari 1 cm tidak nampak, ya. Ya, seperti itu. Kemudian riwayat keluarga kanker atau faktor risiko orang tua, begitu, ya, iya. Dok, ya. Jadi kalau misalnya orang tua saya ada tumor payudara, itu ada kemungkinan, ada kemungkinan, genetik namanya, genetik, ya, diturunkan. Berarti tapi bisa muncul, bisa tidak. Itu makanya harus dilakukan pemeriksaan tadi, pemeriksaan, ya, Dok, ya, supaya bisa lebih akurat begitu untuk kita mengetahui gejala-gejala awal. Nah, seperti apa nih, Dok, tanda-tanda awal? Nah, nyambung, ya, Dok, ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu, ya. Apa sih tanda-tanda awal kanker yang kadang-kadang tuh kita udah abaikan gitu, kayaknya kita udahlah, kayaknya cuman di benjolan, mungkin udahlah nggak apa-apa begitu. Biasanya seperti apa, Dok, gejala-gejala? Ya, biasanya misalnya benjolan di payudara, ya, di leher, ketiak atau tempat lain. Kemudian misalnya batuk kronis, suara serak lebih dari 3 minggu, ya. Suara serak walaupun nggak batuk tapi serak gitu, ya, Dok, ya? Serak, ya. Biasanya, ya, ada tanda-tanda di saluran napas, ya. Banyak itu, misalnya namanya nasofaring karsinoma. Jadi harus ke dokter THT, ya, misalnya, ya. Kemudian luka kulit dan mulut yang tidak sembuh-sembuh. Luka di kulit. Iya. Kemudian buang air besar atau buang air kecil berubah dan berlangsung lama. Iya, kemudian yang tadi perdarahan tidak normal, ya, darah pada dahak atau tinja, ya. Kemudian yang tadi perubahan tahi lalat, ya.
penurunan berat badan drastis tanpa alasan. Oh, itu juga Iya, salah itulah satu ya. tanda awal Indikator. yang sering diabaikan oleh masyarakat. Iya, kadang kita abai begitu. Iya, iya. Nah, lalu seperti apa nih dok kebiasaan mungkin untuk kita sehari-hari yang bisa kita lakukan begitu ya dok ya? Iya, iya. Untuk menurunkan resiko terkena kanker begitu. Gimana dokter? Iya. Ya ini agak saya uraikan ya, kemudian seperti edukasi masyarakat. Iya. Kalau tidak merokok ya, menghindari paparan asap rokok ya. Kemudian menjaga berat badan ideal. Iya, berat badan ideal itu kan gampang aja. Berapa tinggi badan dikurang 100 misalnya ya. Kemudian pola makan sehat, tinggi serat, rendah gula atau proses food ya, misalnya yang sering saya anjurkan itu kalau ikan laut, tempe, tahu, telur ya bagi yang sudah berumur ya. Tapi kalau misalnya di bawah 30 tahun seperti itu payudara itu jarang jarang yang ganas ya. Kemudian sayur ya, brokoli misalnya ya, buah, nanas, pepaya, alpukat dan lain-lain. Nah, kemudian olahraga rutin ya, minimal 30 menit per hari, membatasi alkohol ya, kemudian melakukan vaksinasi ya, yang seperti kanker serviks tadi, human papillomavirus ya, imunisasi dengan vaksin human papillomavirus, hepatitis B, kemudian mengurangi paparan sinar matahari. Oh, mengurangi paparan sinar matahari ya dok? Itu bisa terjadi kelainan atau kanker pada kulit. Kemudian pemeriksaan rutin sesuai usia dan risiko ya. Pola hidup sehat menurunkan risiko kanker hingga 30-50%. Baik. Ya, mungkin itulah sebagian yang bisa saya paparkan untuk masyarakat kita ya. Iya, maksudnya wajib tahu juga nih supaya kita bisa mencegah ya dok ya, daripada mengobati begitu ya dok. Baik, nah lalu selanjutnya dok, seperti apa nih peran keluarga begitu ya dok dalam mendorong deteksi dini? Apa yang memang sebagai misalnya kita sebagai keluarga nih, anak atau pasangan begitu ya, untuk bisa membantulah untuk yang terkena misalnya terindikasi begitu dok. Seperti apa peran keluarga dok? Keluarga bisa menyiapkan jadwal screening ya, seperti misalnya pap smear, USG payudara misalnya. Menjadi pendukung emosional saat pasien takut menjalin pemeriksaan. Kan banyak yang takut. Misalnya tadi biopsi aspirasi tadi takut ya. Kemudian mengajarkan pola hidup sehat dalam rumah tangga seperti tadi makanan ya. Ya kalau masih muda ya bisa sembarangan, tapi kalau sudah berumur 30 tahun ke atas ya, membantu pasien ke fasilitas kesehatan saat ada keluhan mencurigakan. Deteksi di sini sering berhasil karena adanya dorongan daripada keluarga. Betul. Jadi memang keluarga keluarga berperan cukup penting. Berperan. Jadi sebagai pendorong, apalagi misalnya kayak saya kan tuh takut nih mau biopsi nggak berani begitu. Jadi harus dibantu dengan keluarga. Begitu pemirsa. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang misalnya terkena begitu ya, terindikasi begitu, ya kita support dan memberikan arahan begitu ya. Baik. Nah dokter, mungkin ini kita sudah mendekati di penghujung acara begitu ya dok ya. Pertanyaan saya masih ada nih dok, bagaimana nih pesan-pesan dokter lah ya kepada masyarakat Muarabungo begitu mengenai pentingnya pemeriksaan patologi anatomi ini untuk deteksi kanker. Nah untuk dokter sendiri silakan. Boleh. Iya, terima kasih. Kanker dapat disembuhkan bila ditemukan sejak dini. Pemeriksaan patologi anatomi adalah langkah penting untuk memastikan diagnosis secara tepat. Jangan takut melakukan biopsi atau pemeriksaan laboratorium di PA. Semakin cepat diperiksa, semakin besar peluang untuk sembuh dan menjalani hidup secara normal. Datanglah ke fasilitas kesehatan jika menemukan keluhan mencurigakan. Jangan menunda. Jadi jangan menunda. Jadi itulah. Iya. Memang harus disegerakan. Iya. Kalau ada terindikasi begitu segera periksa. Segera periksa. Di Rumah Sakit Hanafi ini sudah tersedia fasilitas dengan
tenaga kesehatan yang juga sangat berkompeten di bidangnya ya. Ada Dokter Indra juga yang siap menyambut Anda di sini, begitu ya pemirsa ya. Nah, Dokter Indra mungkin ada yang mau disampaikan lagi ini untuk pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit atau apa, boleh disampaikan Dok? Untuk teman sejawat, peran patologi anatomi ini sangat penting karena ini laboratorium khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 755 garis miring Menkes per tahun 2011 tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia bab 10 Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Klinis, yaitu kewajiban melakukan pemeriksaan patologi anatomi terhadap semua jaringan yang dikeluarkan dari tubuh dengan pengecualiannya. Peraturan tersebut dapat merupakan bagian dari medical staff bylaws atau terpisah. Itulah jadi kepada teman sejawat yang berhubungan klinis yang berhubungan dengan apa yang di rumah sakit, supaya kita berkolaborasi dan bekerja sama. Iya, mungkin itulah yang dari saya sebagai dokter patologi yang sudah lebih kurang 15 tahun di RSUD Haji Hanafi. Terima kasih rumah sakit dan jajaran direktur dan Pemda yang telah bisa berdirinya rumah sakit Haji Hanafi dengan adanya laboratorium satu-satunya daerah di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi bagian Barat. Terima kasih Mbak Eka. Iya, juga memotivasi pastinya ya. Mbak Eka ya. Iya, itulah tadi pemirsa perbincangan kita ya yang cukup hangat dan mendalam juga terkait dengan peran patologi anatomi pada deteksi dini kanker. Nah, sudah dijelaskan oleh Dokter Indra Karo, spesialis patologi anatomi tadi pemirsa, dan juga mudah-mudahan sudah bisa mengedukasi dan memberikan informasi yang tepat ya Dok ya, tepat untuk masyarakat terkait dengan deteksi dini kanker. Nah, semoga bermanfaat bagi Anda dan tentunya bagi pemirsa di rumah. Saya selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan begitu ya Dok ya, kekurangan dalam penyampaian ataupun juga mungkin dalam proses penyajian kami dalam dialog bersama dengan RSUD Hanafi hari ini. Dan akhir kata saya Kang Raini pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.